bihi dengan cara menyembunyikan, bihi dengan cara menyembunyikan, menukar apa? Samanan qalila, dengan nilai yang sedikit, dengan harta yang murah. Jadi mereka pikir dengan cara disembunyikan ciri-ciri Rasul itu orang tidak percaya. Lalu orang itu tetap bertahan dalam keyakinan mereka, gitu maksudnya. Nggak pindah agama, nggak pindah kepada agama Islam, tetap ikut Yahudi gitu. Kenapa? Karena kan disembunyikan ciri nabinya, nggak diterangkan. Samanang kolila maksudnya apa? Minad dunya, bagian daripada dunia. Berharap dapetin harta, berharap dapetin duit. Dunya dari mana? Ya'khudunahu, ya'khuduna, yang mereka orang-orang Yahudi mengambil hu akan dunia. Ya'khudunahu, yang mereka orang-orang Yahudi mengambil hu akan dunia, badalahu, sebagai gantinya, sebagai gantinya. Dari mana? Min safalatihim, min safalatihim, dari mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Jadi diakali, disiasatin. Fala yudhirunahu, fala yudhirunahu, maka mereka Yahudi tidak memperlihatkan hu, tentang sifat Nabi, begitu. Fala yudhirunahu diambil dari kata azharo, yudhiru. Kalau zohir kan tampak. Kalau zohir tuh, kalau tampak artinya sendirinya. Kalau azharo yuzhiru, diperlihatkan. Iya. Kalau fala yuzhiruna, maka mereka tidak memperlihatkan, tidak menunjukkan. Fala yuzhirunahu, maka mereka orang-orang Yahudi tidak memperlihatkan hu, tentang sifat Nabi, yaitu ma anzalallah tadi itu di atas. Kenapa mereka enggak terus terang? Kenapa mereka tidak cerita tentang sifat-sifat Nabi? Ada alasannya. Khaufa fautihi, khaufa fautihi, khaufa takut, fautihi hilang, dunya alaihim atas mereka, mereka yang menyembunyikan. Kalau mereka terus terang cerita siapa sesungguhnya baginda Nabi, bubar itu pengikut, ikut kepada Nabi, gitu, pada pindah. Orang nggak diterangin aja pada pindah. Kalau hilang jamaah kan hilang juga pendapatan, kan gitu logikanya. Hilang mata pencarian, karena memang mereka kan dari situ ngomongnya kan. Ya maaf, agama-agama lain kan begitu. Nah makanya mereka bertahan untuk tidak bercerita siapa Rasulullah, siapa baginda Nabi Muhammad. Jadi sifat-sifat yang diceritakan di dalam Taurat itu diumpetin, nggak diceritain. Kalau dalam Al-Quran kan diceritakan semua siapa Nabi Musa, kan itu ya. Iya, siapa Nabi Musa, bahkan kronologisnya dari kecil dihanyutkan di Sungai Nil diceritain, nggak disembunyikan. Karena apa? Itu tugas agama. Karena seluruh Nabi dan Rasul itu satu kesatuan kisah, tidak bisa disembunyikan. Ketika disembunyikan otomatis cacat bagi agama itu. Udah tidur, jangan ngobrol kayak kakek-kakek ngobrol.
Gundreng. Nah, karena mereka ngambil apa? Ngambil harta kekayaan melalui itu. Ulaika, mereka itu ma yakuluna, tidak lain yang mereka makan. Ulaika, mereka itu, mereka yang mana? Yaitu alladzina yaktumuna tadi di atas. Orang-orang yang menyembunyikan sifat dan data pribadi Nabi, yang tidak terus terang siapa itu Nabi. Kan ada hasilnya gara-gara begitu tuh. Ada pendapatan kan itu ya. Maka oleh Allah digambarkan mereka itu tindakannya ma yakuluna, tiadalah yang mereka makan itu fi butunihim, di dalam perut mereka, illan naro, kecuali api. Coba itu. Ya kan namanya memanipulasi data, begitu kan? Memanipulasi data, menghilangkan data yang sesungguhnya. Jadi kata Allah begitu, apa yang mereka makan semata-mata api. Tidak makan api doang, gitu bahasanya. Kalau di adatut taksir itu, ya. Kalau diringkas kalimatnya, mereka tuh makan api doang. Li'annaha, karena sesungguhnya api itu, li'annaha, karena sesungguhnya itu nar ya, ma'aluhu, tempat kembalinya orang yang menyembunyikan. Ma'aluhu, tempat kembalinya. Wala yukallimuhumullahu, wala yukallimuhumullahu, dan tiadalah berfirman kepada mereka Allahu, Allah. Nggak diajak ngomong, nggak diopenin. Kita kondangan, tuan rumahnya benci banget sama kita. Coba ya buru-buru mau disapa ya, disuruh makan nggak bakalan, nggak nemuin pastinya. Wala yukallimuhumullahu, dan tiadalah bertutur kata siapa kepada mereka, kepada yang menyembunyikan tadi, Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Allah murka. Kenapa? Karena ada perkara yang disembunyikan oleh mereka, yang sesungguhnya harus disampaikan kepada publik. Gitu. Kita juga sama. Ya, pesan kita ada 10, 2 diumpetin. Orang dibilangin itu kan. Kenapa Allah nggak mau ngomong? Godoban. Jadi hal ya. Godoban, karena Allah murka alaihim, kepada mereka. Wala yuzakkihim, failnya Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Maksudnya yutahhiruhum, Allah tidak mau membersihkan mereka min danasiz dzunubi, dari kotoran-kotoran dosa. Jadi kagak diampunin. Karena fatal itu. Fatal, khianat, tidak menyampaikan amanah Allah, menyembunyikan firman-firman Allah. Korupsi ayat. Ya, korupsi ayat. Orang Indonesia juga sama tuh ngajarin ayat poligami mah jangan diterangin gitu kan. Iya. Siapa yang nerangin ayat poligami? Bininya Ustadz.
bininya Ustadz. Di Arab cocok, di Indonesia nggak cocok. Lah Qur'annya dipenggal itu. Itu kan ada orang Yahudi dulu, tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Sebagian oke lah katanya gua mau dah. Tapi sebagian itu jangan gitu. Iya. Terangin mah terangin aja. Kalau ngamalin mah itu urusan lain itu. Tapi masalahnya gini, katanya kalau udah diterangin jadi mau diamalin. Masalahnya kan itu. Iya. Praktekin. Itu namanya Ustadz Jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakoni gitu. Walahum adzabun alim. Walahum dan bagi mereka. Mereka siapa? Tadi yang nyembunyikan ayat. Azabun oleh Allah diberikan azabun siksa alimun yang amat pedih. Ay mu'limun yang sangat pedih. Apa itu? Huwan naru, yaitu neraka. Jadi nggak ada memang siksaan yang paling berat kecuali neraka. Kalau ke neraka kan siksaan itu full semuanya. Tempatnya siksaan, minumannya siksaan, atapnya siksaan, dindingnya siksaan, makanannya siksaan, temennya siksaan, semuanya. Kalau apa namanya? Kalau narapidana di dunia kan, walaupun mungkin tersiksa di dalam penjara, tapi minumannya kan masih air. Minumannya masih air, makanannya masih nasi, misalnya gitu kan ya. Kalau di neraka ya namanya kayu zakum, itu kalau dimakan ya nyangkut di leher, keluar kagak bisa, masuk kagak bisa, malah apa? Malah berkembang di situ. Kita ketelak ikan bandeng aja tuh durinya udah kayak apa tahu. Iya, ini ngembang di leher. Udah ngembang kan panas, namanya juga azab. Makanya tidak ada siksaan yang bisa mengalahkan kualitas penderitanya neraka. Nggak ada. Dan itu masanya kan terus. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Itu bobot harinya aja begitu. Belum bobot penderitaannya. Makanya jangan nyoba-nyoba. Yang pakai nyoba-nyoba. Nyoba gimana? Ya ninggalin sembahyang itu namanya nyoba-nyoba. Nantangin. Ninggalin sholat, ninggalin ngaji, ninggalin puasa sama orang tua berani kan? Begitu sama aja nantangin azab neraka. Ulaika mereka itu alladzina astarawud dhalalata bil huda. Ulaika mereka itu alladzina adalah mereka orang-orang istarawud dhalalata, yang menukar atau yang mengganti ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Udah benar-benar dia dikasih petunjuk, malah disembunyiin petunjuknya. Sama aja itu mengganti petunjuk dengan kesesatan. Kayak begini, ini misalnya nih, susah neranginnya. Ini batu berlian, itu batu berlian sudah ada di sini nih, sudah ada. Ibaratnya ini petunjuk hidayah nih, udah ada. Kata orang yang lewat, "Dek sini dek, tukeran ini dah," gitu kan. Kebetulan anak ini demen nama mainan, misalnya mobil-mobilan, apa kereta-keretaan, atau yang lagi tren ikan cupang itu kan ya. Tukeran mau ikan cupang gitu kan. Nah ini dikasih tuh
Hudanya dikasih nih, al-hudanya. Dolalahnya diambil gitu. Istarawud dolalata bil huda. Hudanya dikasih, dolalahnya diambil begitu. Ay akhuzuha, akhuzu mereka mengambil dolalah badalahu sebagai gantinya fid dunya di dunia. Wal azaba mengganti azab bil magfirati dengan ampunan. Kalau dia tetap beriman lalu kemudian dia cerita tentang siapa baginda Nabi, dapat ampunan kan gitu. Karena dia nyembunyiin alladzina yaktumuna tadi. Karena mereka berani-beraninya menyembunyikan, memanipulasi ayat. Yang seyogianya mereka dapat apa? Ampunan. Akhirnya dapat laknat, dapat azab. Ampunan al-mu'addati ya, bil magfirati ay al-mu'addati, sifat al-mu'addati yang disediakan, al-mu'addati yang disediakan lahum bagi mereka fil akhirati di akhirat, disediakan itu ampunan bagi mereka. Kenapa? Laulam yaktumu, sekiranya mereka tidak menyembunyikan begitu. Kalau saja mereka tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan menyembunyikan ayat, maka mereka akan memperoleh ampunan. Karena ampunan sudah ada tapi ternyata mereka melanggar, maka ampunan itu tidak diberikan. Tapi yang diberikan malah azab. Ya, sesuai dengan konsekuensinya kan? Fama asbarahum 'alan nar, maka betapa mereka mampu bertahan atas neraka. Kalau bahasa kita mah itu kan ta'ajub ya tuh, maknya tuh terheran-heran, kok bisa gitu, kok sanggup gitu ya milih neraka tuh begitu. Kok heran, kok sanggup milih neraka. Padahal tadi kan azabun alim itu ya, betapa menderitanya, kok sanggup gitu. Kok nekat bahasa kitanya, kok nekat. Fama asbarahum 'alan nar, maka betapa sanggupnya gitu ya atas api neraka. Ayat maknanya ma asyadda sabrahum, itu maknanya tuh ma asyadda sabrahum. Oh betapa kuatnya kesanggupan mereka. Gitu ya. Asyadda betapa kuatnya, sabrahum kesabaran mereka. Wahwa adapun itu lafaz ma asbarahum tadi tuh. Wahwa dan adapun itu lafaz ma asbaro ya. Ta'ajjubun itu menunjukkan takjub, terheran-heran. Kok bisa gitu maksudnya gitu ya. Kok sanggup nantangin neraka itu. Kok sanggup itu milih neraka. Padahal menyembunyikan ayat, menyembunyikan amanat itu kan konsekuensinya bakal masuk neraka. Kok berani gitu. Kayak di kita misalnya kalau korupsi dihukum gantung, kok berani nekat gitu korupsi.
Memang dunia kan begitu sifatnya ya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ad-dunya gharrarah. Dunia itu menipu. Ad-dunya gharrarah. Hadis qudsinya. Dunia itu menipu. Wa talibuha, sedangkan orang yang ngejar-ngejar dunia, yang nguber-nguber dunia, magrurun, terpedaya. Iya, gharrarah. Sifatnya itu sifat superlatif. Goroh banget bahasa kita mah gitu. Bahasa Indonesia mah goroh banget. Nipu banget. Lah coba itu goroh. Nipu banget gitu. Iya. Didandanin, dibedakin, nggak taunya ya gitulah. Iya, ada kakek-kakek umur 75 tahun naksir sama gadis umur 30 tahun. Bagaimana caranya? Gitu kan? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Akhirnya pakai wig rambutnya. Ya, pakai wig. Pokoknya pelentel lah, pakai celana levis gitu kan. Begitu pakai kacamata hitam gitu kan. Dompetnya tebel, giginya palsu itu kan. Begitu jalan dituntun sama tuh perempuan. Kayak robot. Itu goroh. Nipu. Ya nipu. Kayak kita nonton TV kan sama juga. Orang cerita dibikin. Iya. Tapi kitanya tetap aja resep gitu. Enak banyak sekarang. Lalu pakaiannya. Resep aja tuh. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh sekedarnya aja. Wahwa adapun itu lafad ma asbarahum ta'ajjubun merupakan takjub, keterheran-heranan lil mukminina bagi orang mukmin. Orang mukmin heran kok bisa itu kan mereka nekat senekat itu, padahal kan konsekuensinya berat. Minirtika bihim ya, minirtika bihim, dari perbuatan mereka, minirtika bihim, dari perbuatan mereka, mujibatiha, yang mengharuskan dapat neraka, begitu. Yang konsekuensinya bahasa kita mah, bahasa inteleknya mah, yang akhirnya konsekuensinya itu harus masuk neraka. Kok hebat, kok nekat itu, dimana mereka melakukan suatu tindakan, minirtika biha tadi itu, melakukan sebuah tindakan mujibatiha, yang konsekuensinya akan neraka. Min ghairi mubalatin, tanpa peduli. Min ghairi mubalatin, tanpa peduli. Maksudnya kok nggak dipikir matang-matang gitu, senekat-nekatnya. Kayak cerita Else ya. Cerita Else yang nyuruh preman bayarin gitu kan ya. Ya sengaja itu, tapi ternyata kan nonton juga. Jadi gak ketahuan. Ternyata nonton juga itu. Iya. Elsa adanya Andin itu kan, bininya Noni, Nino.
begitu kan? Kok nekat gitu bayar preman 500 juta itu kan, begitu. Ya kayak itu, kayak Bu Dewi, budenya siapa? Budenya Apoy yang nekat cinta sama Mas Dharma. Ya, habis itu tuh habis jatuh cinta. Ya, kenapa itu? Lanjut. Hari malam juga. Balik lagi gitu. Pakai nontonnya malam juga. Wa illa, dan jikalau tidak begitu, fa ayyu sabrihim, wa illa, dan jikalau tidak begitu, fa ayyu sabrihim lahum, maka untuk apakah kesabaran bagi mereka? Zalika yang demikian itu, alladzi dzukira, perkara yang disebutkan, min aklihimun naro, dari makanan mereka, annaro, yaitu api neraka. Begitu. Wama, dan sesuatu ba'dahu, yang ada sesudahnya. Ya bukan cuman yang dimakan doang kan, ditempatinya. Itu kemudian yang dijadikan azabnya, misalnya diguyur pakai timahnya, diguyur pakai air panasnya. Ya namanya juga tempat penyiksaan kan, bukan cuma makanan doang ya. Iya kan? Bukan cuma makanannya doang. Di sini kan di Quran cuma cerita tentang apa yang mereka makan kan gitu. Nggak diceritain tempatnya bagaimana, minumannya bagaimana. Kemudian jenis siksaannya juga tidak diceritakan. Makanya disebut wama ba'dahu, dan apa saja yang sesudahnya itu. Bukan cuma makanannya doang, semuanya namanya azab. Bi'anna, karena bahwa sesungguhnya, bisa babi annallaha, penjelasannya ini, dengan sebab annallaha, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, nazzalal kitaba, nazzala, Allah telah menurunkan al-kitaba, kitab suci, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Lafad bil haqqi jar majrur itu muta'alliqun, ta'alluqnya, berkaitannya, ta'alluq tuh binazzala, dengan lafad nazzala. Jadi maknanya apa? Dengan sebenar-benarnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Fakhtalafu, maka kemudian mereka berselisih, fihi, tentangnya. Karena apa? Karena sebagian kagak paham kalau tidak ada itu kan cerita Nabi Muhammad, karena pernah juga dapat cerita. Bagi mereka yang membaca kitab suci secara utuh, otomatis sifatnya ada enggak? Ada. Seperti Khadijah, kemudian Warokoh bin Naufal, kan sama-sama membaca kitab, tapi mereka orang-orang jujur, orang-orang soleh ibaratnya. Maka tidak sedikit pun berita di dalam kitab suci yang mereka baca, ya percaya dan tidak disembunyikan. Maka ketika melihat Nabi Muhammad SAW itu dinaungi awan, diikuti awan, langsung dia paham, oh dia yang dimaksud dengan Nabi akhir zaman tuh dia, begitu. Jadi langsung paham. Makanya ketika dagang ke Sam bareng Abu Thalib oleh Bukhairo ya, oleh Bukhairo atau oleh Bakhiro, itu disuruh pulang Abu Thalib, mas rene mas, gitu kan. Iya, menopo gitu kan.
Itu ngomong-ngomong rombongannya udah lengkap, udah komplit di sini. Udah, kata Abu Thalib. Menurut saya belum. Begitu diunjukin, kalau itu siapa? Oh iya, itu ponakan saya. Dipanggil kan. Itu awan yang ngikut itu. Di atas awan yang ngikut. Begitu ngikut, diperiksa punggungnya di sininya nih. Bukan tompel tapi tanda kenabian. Untuk pembuktian kalau apa yang dibaca di dalam kitab suci itu benar adanya. Begitu udah dilihat, dah saiki wis mulai wae tuh. Gitu kata Buhaira tuh, balik sono. Emang napa? Ini anak calon nabi, ini yang lagi dicari-cari sama Yahudi. Kalau ketemu dimatiin. Begitu. Jadi bukan cuma kitabnya saja dihilangkan itu. Orangnya pun kalau bisa dibunuh begitu. Tapi kan Allah melindungi nabinya, melindungi utusannya, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya ada orang yang berupaya menyakiti, menghalang-halangi, itu sebagai apa? Sebagai wujud bentuk ujian dalam perjalanan risalah. Bagi umatnya jangan cengeng gitu. Kita mah belum apa-apa kan. Baru corona setahun itu udah teriak-teriak baik. Susah nyari beras, susah nyari duit. Nabi mah itu 3,5 tahun di embargo tuh di Mekah, nggak boleh keluar. Orang luar nggak boleh masuk, sampai itu ngeliatin apa? Ngeliatin lumut yang nempel di batu buat makan, kulit kayu dimakanin. Nabi kalau doa gimana kira-kira? Kalau doa, ya Allah tolong kasih makan, turun nggak? Nggak usah pakai doa gitu kan. Tapi itu sebagai sebuah pelajaran. Nabinya begitu sabar aja umatnya kayak begini. Putus asa mulu gitu ya, ngambek mulu. Sabar itu. 3,5 tahun, kagak kenal roti, kagak kenal korma itu kan, nggak boleh kemana-mana, diisolasi mandiri ya. Isolasi mandiri masih ada yang suplai makanan digantungin di pagernya. Nabi mah nggak ada yang ngirim begitu.